Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah mengutarakan jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan tadi tentang apa sih itu diare, kenapa diare itu dianggap sangat berbahaya, apa yang harus dilakukan ketika anak kita diare, dan bagaimana cara pencegahan diare. Tadi apa yang sudah disampaikan sama ibu-ibu itu semuanya sudah benar. Namun saya akan perjelas kembali apa sih diare itu ibu-ibu. Jadi di depan sudah saya pajang klip cat tentang diare itu apa. Nah, diare adalah BAB encer ibu. Jadi berupa cairan saja, terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Pada bayi yang masih minum ASI, BAB lebih dari 6 kali ibu. Jadi nanti ketika ibu punya anak yang BAB-nya lebih dari 3 kali sehari atau lebih dari 6 kali sehari dan keluarnya berupa cairan, maka itu sudah kita kategorikan sudah diare. Jadi antisipasi. Dan kenapa diare itu dianggap berbahaya? Makin lama cairan itu keluar dan semakin banyak yang mengakibatkan cairan yang ada di dalam tubuh kita akan habis, yang membuat kita semakin lemah dan bahkan semakin yang terparah bisa membuat kita kematian ibu-ibu. Jadi itulah alasannya kenapa diare dianggap sangat berbahaya. Apa yang harus kita lakukan ibu-ibu ketika kita punya anak diare? Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita memberikan cairan oralit ibu. Jadi cairan oralit itu ditambahkan di 1 gelas, diminum sehabis dia BAB. Nah, setiap kali BAB langsung dikasih oralit, atau ada juga yang dinamakan tablet zinc dimasukkan ke dalam minuman. Boleh juga Bu, selain kalau kita misal tidak ada ketersediaan oralit atau tablet zinc ini, bisa juga digantikan dengan memberikan jus buah Bu. Jus buah, atau yang lebih gampang dicari ada namanya, bisa memanfaatkan air kelapa atau air kuah sayur bening ibu-ibu. Jadi jika ketersediaan oralit atau tidak siap obat oralit di rumah, jadi bisa memanfaatkan yang ada. Jadi diare dan penyakit infeksi lainnya dapat dicegah ibu-ibu. Nah, cara pencegahannya tentu kita harus memberikan perbaikan gizi kepada anak, menjaga kebersihan peralatan makanan dan minum. Nah, suatu ketika nanti mau menjelang makan, yang pertama itulah bersihkan peralatan makan, cuci tangan, dan sebagainya. Nah, minumnya itu ibu kalau bisa minum air yang sudah masak atau sudah matang, melalui proses pemasakan dulu baru diminum, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Nah, itu tadi mungkin ibu-ibu sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan, apalagi di tengah pandemi ini kita dituntut sering-sering untuk mencuci tangan. Jadi cucilah tangan menggunakan sabun dan bersihkan lingkungan ibu, lingkungan kamar, halaman rumah dan lain-lainnya. Para ibu-ibu harus memperhatikan kebiasaan hidup bersih dan sehat, karena diare berbahaya. Anak akan kehilangan banyak cairan tubuhnya yang bisa mengakibatkan kematian. Nah, jadi ada beberapa yang menyampaikan bahwa kita punya anak kalau misalnya masih menyusui terus mendapatkan penyakit diare, untuk tidak diberikan nasi, itu merupakan mitos ibu-ibu. Jadi jangan dipercaya. Untuk ibu-ibu yang punya anak diare dan masih menyusui, untuk diteruskan proses
menyusuinya Bu. Nah, gimana kalau diare itu tak kunjung reda ibu-ibu? Nah, perlu juga diperhatikan oleh ibu-ibu. Jadi jika nanti diarenya semakin sudah dikasih pengobatan, sudah dikasih oralit dan segalanya tidak kunjung reda, maka segera dirujuk ke pusat kesehatan atau pusat-pusat kesehatan terdekat ibu-ibu, seperti puskesdes atau puskesmas yang ada. Jadi pencegahan diare sudah saya sampaikan tadi, seperti gizi anaknya kita perbaiki, pola makan kita atur, menjaga kebersihan peralatan dan minuman sudah saya sampaikan tadi, sebelum makan harus dicuci, dan air minum minimal sudah dimasak, artinya sudah matang. Jadi ibu-ibu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perawatan diare dapat dilihat di buku pintar ibu. Nanti saya jelaskan bagaimana cara menangani atau perawatan diare itu. Saya jelaskan nanti satu persatu dan bisa ibu buka di buku pintar halaman 36. Ya baik ibu-ibu, saya sampaikan apa yang ada di buku cerita halaman 36. Jadi bagaimana cara pencegahan diare? Nah, di sini yang pertama, jika anak masih menyusui, teruskan ibu, teruskan kasih ASI-nya, MP ASI-nya, makan pendamping ASI-nya juga bisa diteruskan. Jadi jangan beranggapan karena dia diare terus bisa disedot ASI-nya, jangan, diteruskan saja. Yang kedua, berikan segera 1,5 sampai 1 gelas cairan oralit ibu, berarti takarannya 1/2 sampai segelas cairan oralit selepas membuang air besar atau BAB. Nah, jika tidak ada oralit di rumah, maka bisa ibu-ibu menggantikan dengan berikan air matang yang sudah dimasak atau kuah sayur bening dan air tajin. Nah, yang ketiga, memberikan zinc setiap hari, minum 10 hari berturut-turut. Nah, misalnya masih ada zinc itu bisa diteruskan sampai selama 10 hari berturut-turut. Untuk anak usia 6 bulan 1 kali 1/2 tablet. Itu untuk anak-anak yang umur 6 bulan sampai di bawah 6 bulan. Jadi kalau anak di atas 6 bulan sampai 5 tahun, 1 kali dalam 1 tablet 1 hari. Terus yang keempat, berikan MPASI itu ibu. Makanan pendamping itu seperti biasa bagi ibu-ibu yang punya anak balita. Jangan sampai diberi obat sebelum tanpa melalui petunjuk petugas kesehatan ibu-ibu. Jangan sama sekali berani ibu memberikan obat, nanti berefek lebih parah lagi atau membahayakan bagi anak-anak ibu. Nah, jika diarenya tidak kunjung reda, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan yang lebih tepat jika ditemukan salah satu di bawah ini. Nah, nanti di samping diare juga ditemukan beberapa masalah atau penyakit lain timbul, misalnya demam, ada darah dalam tinja atau kotorannya itu, diare makin parah, terus muntah terus menerus, anak terlihat sangat haus, ingin minum, kelihatannya semakin haus semakin lemah, anak tidak mau makan atau tidak mau minum, diare berulang-ulang. Nah, terus dia akan buang air besar. Makanya segeralah bawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepatnya. Mungkin itu yang bisa saya terangkan terkait masalah bagaimana penanganan diare, apa penyebabnya, dan bagaimana cara pencegahannya. Mohon nanti ibu-ibu saya sarankan jika di rumah paling tidak menyiapkan P3K atau alat-alat kesehatan, minimal oralit lah,
atau betadine atau alat-alat kesehatan yang lain. Oke, Ibu-ibu,